Xiao Yan merasakan tekanan yang tidak biasa perlahan menyebar dari tubuh mantan setelah suara dingin Yun Shan perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, dou qi yang mengalir kuat di dalam tubuhnya juga menunjukkan beberapa tanda melambat. Dou qi hijau tua yang seperti cairan itu benar-benar melilit tubuh Yun Shan. Dou qi yang berulang kali bersirkulasi memancarkan cahaya redup. Beberapa fluktuasi bahkan muncul di udara sekitarnya di bawah cahaya ini. Yun Shan memang layak menjadi elit sejati Douzong hanya dengan auranya yang cukup untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Tekanan kuat yang perlahan menyebar dari tubuh Yun Shan seperti semburan air juga menarik perhatian medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di tanah terbuka di bawahnya. Segera, banyak tatapan khawatir dan tidak pasti ditembakkan. Meski mereka berjauhan, kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka secara alami sangat tajam. Oleh karena itu, mereka bisa melihat jejak kepalan tangan merah cerah di dada Yun Shan sekilas. Mereka tanpa sadar sedikit terkejut. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan menjadi agak tidak biasa. Tidak disangka orang ini bisa meninggalkan luka di tubuh Yun Shan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yun Shan setelah mereka melihat auranya, hanya mampu mengubah Douzong menjadi cara ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Bang! Hai Bodong memaksa seorang elit Dou Huang dari sekte Mystic Cloud di depannya kembali dengan pukulan sebelum dia menemukan beberapa waktu untuk melihat medan pertempuran itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yun Shan dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiao Yan mungkin telah menyebabkan Yun Shan menderita sedikit kerugian sebelumnya, tetapi dia juga jelas membuat marah orang tua ini. Dari penampilan-penampilan yang terakhir saat ini, dia jelas berencana menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiao Yan. Orang ini. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa selama dia menunda Yun Shan. Kami akan bisa pergi dan membantunya setelah beberapa dari kami menghabisi lawan kami. Namun, dia harus pergi dan membuat marah Yun Shan. Kecemasan melintas di wajah Hai Bodong. Dia baru saja akan berbicara ketika angin kencang sekali lagi menerkam, mengakibatkan dia hanya bisa segera fokus dan menerima lawannya. Pihak lain juga merupakan elit sejati Dou Huang. Pertukaran semacam ini tidak memungkinkan dia untuk mengalihkan perhatiannya. Aku hanya berharap orang ini bisa bertahan lebih lama lagi, Hai Bodong menghela nafas dalam hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pikirannya ke lawan di depannya. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memahami bahaya yang dihadapi Xiao Yan. Namun, karena mereka direcoki oleh lawan di depan mereka, mereka tidak dapat membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar Xiao Yan dapat bertahan lebih lama di tangan Yun Shan sampai mereka menghabisi lawan mereka. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dari penampakan auranya, sepertinya kekuatan Yun Shan sedikit lebih kuat dari tetua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Kemungkinan di antara orang-orang yang dia kenal, hanya kekuatan Medusa yang sebanding dengannya. Oleh karena itu, lawan yang dia hadapi kali ini akan menjadi orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan. Karena alasan inilah Xiao Yan, yang cukup percaya diri dalam menghadapi lawan di masa lalu, benar-benar merasakan semacam perasaan mendesak yang tidak pasti kali ini. Kemenangan dan kekalahan kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya dan Glazed Lotus Core Flame dengan cepat mengalir di dalam nadinya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan menekan yang tidak biasa perlahan berkurang setelah letusan dari api inti teratai berkaca-kaca hijau giok. Sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Di bawah Glazed Lotus Core Flame, yang merupakan penggabungan antara dua jenis, api surgawi, aura tekanan yang dikenakan Yun Shan pada Xiao Yan berkurang ke titik terlemahnya. Kejutan melintas di mata Yun Shan saat dia melihat api hijau giok yang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin, Heavenly Flame? Sepertinya sedikit berbeda dengan masa lalu. Jangan beritahu saya bahwa ini adalah dukungan Anda. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Anda akan kecewa hari ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan suara Yun Shan. Dia hanya menggerakkan dou qi di tubuhnya dan menyebabkan perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke setiap inci ototnya.
Wajah Yunshan berkedut sedikit saat Xiao Yan mengabaikannya. Dia segera mengeluarkan senyum dingin yang pekat saat tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba Yunshan di depannya juga menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyusut. Kecepatan seorang elit Douzong memang menakutkan. Dari tampang manuver instan Yunshan, sepertinya itu bahkan lebih cepat daripada ketika Xiao Yan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan tapi tangannya tidak lambat. Penguasa berat itu bergerak bersama dengan hati Xiao Yan. Dengan suara, "Ci," itu memotong udara dan membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam kepala Yunshan di depannya. Bang! Penguasa berat jatuh tapi Yunshan tidak menghindar. Dia tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa berat. Suara jernih segera muncul. Penguasa berat melakukan kontak dengan lengan baju Yunshan. Kekuatan yang terkandung pada penguasa berat tidak hanya gagal merobek lengan yang terakhir tetapi tiba-tiba bergerak kembali di bawah kekuatan tajam yang kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika penguasa berat itu memantul dari lengan baju Yunshan. Namun, Yunshan tidak menunggu Xiao Yan melakukan serangan balik ketika yang pertama tertawa dingin. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan meraih tempat hati Xiao Yan berada dengan kecepatan seperti kilat. Dari penampakan momentum itu, sepertinya serangannya akan menembus dada Xiao Yan dan meraih jantungnya jika dia diserang oleh serangan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki kecepatan sayap yang ditumpangkan, dia tidak dapat menghindari serangan jarak pendek seperti itu. Namun, untungnya pengalamannya dalam hal pertempuran fisik jarak dekat sangat hebat. Dia segera muncul untuk bertindak secara refleks bersyarat saat tangannya mengepal dan dengan kasar memukul cakar tangan Yunshan. "Ci!" Tangan Yunshan hanya bergetar saat keduanya bertabrakan. Kulit di lengannya dipelintir dengan aneh, menyelesaikan kekuatan di tangan Xiao Yan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya saat dengan kejam menggigit tinjunya. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah merah cerah. Hasil ini karena Xiao Yan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan Douqi, jika adalah orang biasa, kemungkinan seluruh tinjunya akan terputus. Rasa sakit yang ditularkan dari tinju Xiao Yan menyebabkan matanya berkedut. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Dia memutar tinjunya dan kelima jarinya terbentang, berubah dari pukulan menjadi dorongan saat itu memblokir serangan yang dia terima dari Yunshan. Bahkan Yunshan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, "Ya," yang terkejut ketika dia melihat kesadaran pertempuran jarak dekat yang canggih dan terlatih ini. Dia segera mengeluarkan senyum dingin saat kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini, dia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, kadang-kadang menggunakan tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Berbagai posisi menyerang semuanya ada di ujung jari Yunshan. Selain itu, mereka memiliki dukungan dari Douqi seperti lautan yang kuat untuk memicu mereka pergi. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan, dia berulang kali dipaksa kembali di bawah serangan liar dan kejam semacam ini. Dia bahkan mengeluarkan beberapa erangan teredam karena beberapa tabrakan langsung. Jelas, dia mendapatkan beberapa luka selama kontak kepala ini. Xiao Yan dan Yunshan bertukar lebih dari 10 serangan seperti kilat dalam sepersekian detik. Tinju dan telapak tangan mereka dipertukarkan oleh kedua belah pihak dengan serangan mereka yang sangat tajam. Cedera yang cukup serius akan muncul jika seseorang ceroboh. Namun, secara keseluruhan, jelas bahwa Yunshan berada di atas angin dalam tabrakan yang liar dan kejam ini sementara Xiao Yan hampir tidak mampu menahannya. Bang! Kedua tinju sekali lagi saling memukul dengan keras. Douqi seperti arus yang kuat akhirnya menyebabkan tubuh Xiao Yan mundur secara eksplosif. Jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya dengan erangan teredam. Yunshan tidak langsung mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali. Dia duduk kembali dan menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Baru kemudian dia menertawakan yang terakhir, "Saya telah mengatakan bahwa semua taktik tidak berguna di depan seorang elit Douzong." Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Douqi di dalam tubuhnya mengikutinya dan menjadi kasar. Akhirnya, air mengalir ke tubuh penguasa ini seperti air banjir.
Dengan mengalirnya douki yang kuat ini, penguasa berat berwarna hitam itu segera berubah menjadi hijau giok, dan bahkan ada beberapa api hijau giok yang melompat dan melengkung. Apakah kamu akan bertarung dengan serius? Itu sama baiknya. Jika saya menghabisi Anda dengan cepat, orang-orang itu juga akan berhenti melakukan perlawanan. Yun Shan mengangkat alisnya saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Tangannya yang besar dan keriput mengarah ke Xiao Yan dan douki yang berwarna hijau tua dengan liar diaglomerasi di dalam telapak tangannya. Xiao Yan juga berhenti mengirimkan lebih banyak douki setelah penguasa hitam pekat itu berubah menjadi penguasa Zamrud. Tangannya dengan erat memegang penguasa Xuan berat yang gemetar dan mengangkat tangannya untuk melihat dengan kejam ke arah Yun Shan yang telah mengangkat tangannya. Kedua tangan Xiao Yan perlahan terangkat tinggi di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meretas dengan kekuatan besar. Tsunami yang memecah api. Cahaya penguasa hijau giok yang lebarnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba meletus dari ujung penguasa berat setelah teriakan yang bergema di langit. Akhirnya, itu memotong udara dan menyerbu Yun Shan. Tangan merobek angin yang sangat menyedihkan. Mata Yun Shan sedikit menyipit saat dia melihat cahaya penguasa hijau giok yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia menjerit dalam. Ketika tangisan Yun Shan terdengar, cahaya di telapak tangannya tiba-tiba membesar dan sebuah tangan besar, dengan lebar puluhan kaki, muncul dengan aneh. Akhirnya, itu membawa angin kencang karena dengan kejam dan dengan keras menghantam cahaya penguasa. Bang! Dua serangan yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan tiba-tiba di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terbuka. Pada saat ini, ledakan energi yang menusuk telinga segera bergema di langit seperti guntur, menyebabkan mereka merasa tuli sejenak. Riak energi menyebar ke segala arah dari titik tumbukan. Yun Shan menyipitkan matanya dan melihat ke ruang yang sedikit terdistorsi yang disebabkan oleh penyebaran riak energi. Dia baru saja akan merasakan posisi Xiao Yan saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari titik di mana riak energi menyebar ketika wajah Yun Shan berubah. Itu muncul di depan yang terakhir dalam sekejap. Tinju yang berisi energi kuat menghantam wajah Yun Shan. Kamu mencari kematian? Yun Shan langsung tertawa marah ketika melihat pihak lain itu justru berani menyerang dari depan. Dia segera mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan dengan mudah meraih tinju orang lain. Namun, dia hanya melihat ejekan saat tatapannya menyapu mata pemuda di depannya. Sama seperti Yun Shan linglung karena ini, angin sedingin es yang mengandung panas yang tidak biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan segera melonjak dalam hati Yun Shan saat dia merasakan kekuatan angin di punggungnya. Dia ingin mundur dan bertahan tetapi Xiao Yan di depannya langsung mengubah tinjunya dengan cakar, dengan kuat meraih lengannya. Selama penundaan sesaat ini, serangan ganas itu datang seperti petir. Yun Shan berusaha sekuat tenaga untuk berbalik pada saat-saat terakhir hanya untuk melihat sosok manusia tua yang agak ilusi. Apakah ini tubuh spiritual dalam Xiao Yan? Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya ketika serangan sengit itu dengan kuat menghantam punggung Yun Shan. Seteguk darah segar segera dan dengan liar diludahi di depan banyak tatapan kaget di bawah.